Hari ini kita akan kupas tuntas bab pertama dari buku Connectable. Misi kita bersama adalah benar-benar membongkar apa sih fenomena kesepian di dunia modern ini, terutama di tempat kerja ya. Berdasarkan bab pembuka yang judulnya The Loneliness Lowdown, dan dari yang saya baca, ini bukan sekedar perasaan sedih biasa kan, ada sesuatu yang jauh lebih dalam. Oke, untuk mulai, kita coba kembali ke masa lalu sebentar. Bayangin deh, ini tahun 1968. Anda lagi berdiri di antrian bank panjang banget. Padahal cuma mau ambil uang tunai sedikit aja. Pasti kesal kan? Nah, ada seorang pria namanya Donald Wetzel yang merasakan hal yang persis salah. Tapi alih-alih cuma ngedumel, kejengkelan itu malah memicu sebuah ide. Ide yang mengubah cara kita berinteraksi dengan uang dan juga, ya, satu sama lain selamanya. Dari rasa frustrasinya itu, dia menciptakan mesin yang kita kenal sekarang sebagai ATM, Anjungan Tunai Mandiri. Saya bahkan nemu kutipan iklan pertamanya di sumber ini, dan bunyinya tuh revolusioner banget untuk zaman itu. Gini bunyinya, pada tanggal 2 September, bank kami akan buka jam 9 pagi, dan tidak akan pernah tutup lagi. Luar biasa kan inovasinya? Luar biasa, memang. Tapi, disinilah bab pertama buku ini langsung mengajak kita mikir lebih dalam. Cerita soal ATM ini bukan sekedar trivia sejarah. Ini adalah metafora utama untuk argumen mereka. Setiap kemudahan dari teknologi itu selalu datang dengan, opportunity cost, biaya peluang. Di kasus ATM, kita dapat efisiensi 24 jam. Tapi apa yang kita korbankan? Interaksi kecil sehari-hari. Tahap. Obrolan singkat sama teller, sapaan sama sesama nasabah di antrian, kita menukar koneksi sosial demi kenyamanan. Dan ada satu detail personal di sini yang benar-benar, nancep banget di kepala saya. Istrinya si penemu ATM, Donald Wetzel, namanya Eleanor. Ternyata sampai hari ini dia menolak pakai mesin ciptaan suaminya sendiri. Oh ya, kenapa katanya? Alasannya sederhana banget tapi kuat. Dia bilang, karena mesin itu tidak akan pernah tersenyum kembali padamu. Wow. Kalimat itu rasanya merangkum semua dilema ini ya. Tepat sekali. Kalimat Eleanor itu adalah inti dari apa yang buku ini sebut sebagai ketegangan yang perlu dikelola. Jadi ini bukan masalah yang harus diselesaikan, tapi ketegangan untuk dikelola. Teknologi itu sendiri nggak jahat. ATM kan berguna banget. Tapi kita sekarang hidup di dunia yang penuh dengan ATM untuk segala hal. Maksudnya? Iya, kita bisa pesan makan tanpa ngobrol sama pelayan. Belanja tanpa ketemu kasir. Bahkan kerja dalam tim tanpa pernah dengar suara kolega kita. Pilihan-pilihan kecil ini kalau dilihat satu-satu kelihatannya efisien. Tapi secara kolektif, mereka menciptakan erosi koneksi manusia yang masif. Saya jadi keingat contoh modernnya juga dibahas di bab ini, soal iPhone effect. Bisa dijelasin sedikit soal itu? Rasanya ini relevan banget sekarang. Tentu. Jadi iPhone effect itu hasil penelitian yang nunjukin bahwa hanya dengan meletakkan ponsel di atas meja. Cuma ditaruh aja. Iya, cuma ditaruh aja di atas meja waktu dua orang ngobrol, kualitas percakapan mereka itu menurun. Topiknya jadi lebih dangkal, terus tingkat empati di antara keduanya juga berkurang. Kok bisa gitu ya? Karena secara nggak sadar, kehadiran ponsel itu jadi pengingat konstan akan dunia lain yang bisa kita akses kapan aja. Jadi kita nggak 100% hadir di situ. Percakapan yang harusnya jadi ajang koneksi, malah berubah jadi sekedar transaksi informasi. Oke, jadi kita udah mengorbankan koneksi demi kenyamanan. Sejauh ini mungkin kedengarannya kayak keluhan nostalgia aja ya. Tapi bagian selanjutnya dari bab ini benar-benar bikin saya kaget. Dampak dari kesepian ini ternyata bukan cuma soal perasaan. Kalau kesepian punya label peringatan kayak dibungkus rokok, isinya bakal serem banget. Serem itu kata yang pas. Data yang disajikan di sini gamblang banget. Kesepian kronis, menurut penelitian yang mereka kutip, itu bisa memangkas sampai 15 tahun dari harapan hidup seseorang. Tunggu. 15 tahun? Iya, 15 tahun. Biar ada gambaran, itu dampaknya setara dengan merokok 15 batang rokok. Tiap hari? Gila! Dan bukan cuma itu, perasaan kesepian yang terus-menerus bisa meningkatkan risiko kematian dini sampai 45%. 45%? Angka itu tinggi banget. Buku ini ngejelasin nggak kenapa dampaknya bisa se-ekstrim itu. Katanya bahkan lebih tinggi dari risiko obesitas atau minum alkohol berlebihan. Pertanyaan bagus. Dan ya, buku ini menjelaskannya sampai ke tingkat biologis. Jadi ini bukan cuma korelasi statistik aja. Mereka mengutip penelitian dari seorang pionir di bidang ini namanya John Cacioppo.
Dia menunjukkan kalau kesepian itu secara aktif mengubah cara kerja tubuh kita di level genetik. Sampai ke gen. Iya. Waktu kita merasa terisolasi dalam waktu lama, tubuh kita masuk ke mode bertahan hidup. Gen yang bertanggung jawab buat peradangan, respons tubuh terhadap ancaman, itu jadi terlalu aktif. Sementara itu, gen yang tugasnya melawan infeksi virus malah ditekan. Jadi, secara harfiah, tubuh kita menganggap isolasi sosial itu sebagai ancaman fisik. Kayak kita lagi diserang predator gitu. Persis. Tubuh Anda nggak bisa bedain antara ancaman singa di zaman purba dengan ancaman isolasi sosial di zaman modern. Respons fisiologisnya sama, waspada, siap tempur, dan meradang. Masalahnya, peradangan kronis itu kan akar dari banyak banget penyakit modern. Pantesan daftar efek sampingnya panjang banget ya di buku ini. Saya baca daftarnya sampai merinding. Peningkatan peradangan, gangguan tidur, respons imun abnormal, depresi, kecemasan, terus ada penurunan kognitif dini, penyakit kardiovaskuler, stroke, bahkan Alzheimer. Ini bukan lagi perasaan sedih, tapi kayak ada bully yang nyerang fisik dan mental kita dari dalam terus-terusan. Analogi bully itu pas banget. Kesepian itu bukan kondisi pasif, tapi agresor aktif buat kesehatan kita. Dan ini membawa kita ke pertanyaan penting berikutnya, yang juga dibahas di bab ini. Kalau dampaknya separah ini, siapa sih sebenarnya yang ngerasain? Nah, ini dia bagian yang menjungkir balikan asumsi saya. Tadinya saya mikir, ini paling masalahnya para lansia atau orang yang tinggal sendirian. Tapi data di sini nunjukin gambaran yang beda banget. Beda banget. Jawabannya, menurut beberapa survei global yang dikutip, adalah hampir semua orang di dunia kerja, satu survei menemukan 72% pekerja merasa kesepian setidaknya sebulan sekali. Sebulan sekali? Dan 55%, lebih dari setengahnya, ngerasain itu setiap minggu. Di Amerika Serikat sendiri, 61% orang dewasa ngelaporin diri mereka kesepian. Jadi pesannya jelas, kalau Anda pernah merasa kesepian, Anda sama sekali nggak sendirian dalam perasaan itu. Malah jadi pengalaman yang umum ya. Sangat umum di era modern. Dan di antara semua data itu ada satu yang paling ironis, bikin saya garuk-garuk kepala. Generasi Z, generasi yang lahir dan besar dengan internet, yang secara teori paling terhubung sepanjang sejarah manusia. Ternyata mereka yang melaporkan tingkat kesepian tertinggi. Ini kan benar-benar berlawanan dengan intuisi. Gimana ceritanya? Ini paradoks besar zaman kita. Buku ini menyebutnya kesenjangan antara high-tech dan high-touch. Generasi Z itu memang terbiasa dan mengharapkan efisiensi teknologi canggih. Itu yang high-tech. Tapi di saat yang sama, mereka itu sangat mendambakan koneksi manusiawi yang otentik, bimbingan, empati. Itu yang high-touch. Oke. Mereka punya ribuan koneksi online, tapi mungkin kekurangan keterhubungan yang berkualitas. Ini bukti kalau jumlah teman di media sosial itu bukan penangkal kesepian. Penjelasan yang luar biasa. Ini benar-benar mengubah cara kita memandang kesepian itu sendiri. Selama ini kan kita cenderung melihatnya sebagai emosi negatif, kegagalan personal, atau kelemahan yang harus disembunyiin. Tapi bab ini kayaknya nawarin perspektif yang beda banget kan? Betul sekali. Mereka mengajak kita untuk melihat kesepian itu bukan sebagai kelemahan, tapi sebagai sebuah sinyal. Sinyal biologis yang sangat penting, sama fundamentalnya kayak rasa lapar atau rasa sakit. Oke. Rasa lapar ngasih tahu tubuh butuh nutrisi. Rasa sakit nyuruh kita tarik tangan dari api. Nah, kesepian, menurut argumen di buku ini, adalah sinyal kuno yang ngasih tahu kita kalau kebutuhan kita akan koneksi sosial itu nggak terpenuhi. Analogi dengan berburu mammoth di buku itu kuat banget. Bisa dijelasin lagi? Tentu. Nenek moyang kita itu nggak bakal bisa bertahan hidup sendirian di alam liar. Mereka harus kerjasama dalam kelompok buat berburu binatang besar kayak mammoth atau melindungi diri dari predator. Jadi terisolasi itu bahaya? Tepat. Terpisah dari kelompok itu secara harfiah, artinya hukuman mati. Jadi otak kita berevolusi untuk mengembangkan mekanisme peringatan dini yang sangat kuat terhadap isolasi. Rasa sosial yang kita sebut kesepian itu, ya alarm kuno yang tertanam di DNA kita. Alarm itu teriak, bahaya, kamu sendirian, cari lagi kelompokmu. Dan buku ini juga bahas sesuatu yang disebut hypervigilance. Kewaspadaan super pada otak yang kesepian. Ini kayaknya ngejelasin kenapa kadang pas kita ngerasa kesepian, kita justru makin susah buat terhubung ya. Otak kita jadi kayak radar yang terlalu sensitif gitu. Tepat sekali. Otak yang kesepian itu masuk ke mode proteksi diri.
Penelitian menunjukkan otak ini memindai lingkungan untuk mencari potensi ancaman sosial 2 kali lebih cepat daripada otak yang nggak kesepian. 2 kali lebih cepat? Artinya, hal-hal netral, kayak email singkat dari kolega, atau orang yang nggak nyapa di lorong, itu bisa ditafsirkan sebagai penolakan atau agresi. Otak Anda lagi berusaha melindungi Anda, tapi malah bikin Anda jadi sangat defensif. Tapi bukannya itu kedengerannya sedikit kayak menyalahkan korban ya? Seolah-olah orang yang kesepian itu sendiri yang bikin isolasinya makin parah karena terlalu sensitif. Poin yang sangat kritis. Dan tidak, buku ini sama sekali nggak menyalahkan. Justru sebaliknya, dengan menjelaskan mekanisme biologis ini, buku ini justru menghilangkan stigma. Ini bukan salah Anda. Ini cara kerja otak Anda yang didesain untuk bertahan hidup di zaman yang sangat berbeda. Ah, I see. Ini menjelaskan kenapa niat baik kayak ayo keluar dan bersosialisasi aja seringkali nggak berhasil. Otak mereka secara aktif bekerja melawan mereka, menciptakan lingkaran setan yang kejam. Kesepian bikin Anda waspada, kewaspadaan bikin Anda defensif, sikap defensif mendorong orang menjauh, yang akhirnya memperkuat rasa kesepian Anda. Jadi memahami lingkaran setan ini adalah langkah pertamanya. Betul, langkah pertama untuk bisa memutusnya. Jadi setelah kita kupas tuntas semua ini, apa artinya buat Anda yang mendengarkan? Dari bab pertama Connectable ini, kita belajar bahwa kesepian itu bukan sekedar perasaan. Ini adalah epidemi tersembunyi yang diperparah oleh kenyamanan modern. Dampaknya kesehatan fisik kita sangat nyata dan mengejutkan, setara dengan kebiasaan merokok parah. Dan yang paling penting, ini bukan kelemahan, tapi sinyal biologis kuno untuk terhubung. Sebuah alarm yang di dunia modern ini semakin sering kita abaikan. Dan ini membawa kita pada sebuah pemikiran penutup untuk Anda renungkan. Buku ini dengan sangat jelas memposisikan kesepian sebagai sinyal kelangsungan hidup yang fundamental, setara dengan rasa lapar dan sakit. Tapi, kita hidup di dunia yang menawarkan begitu banyak camilan sosial instan lewat teknologi. Sebuah like, sebuah komentar, pesan singkat. Camilan-camilan ini mungkin bisa meredakan rasa lapar sosial kita sesaat, tapi nggak pernah benar-benar ngasih nutrisi koneksi yang kita butuhkan. Akibatnya, kita mungkin jadi makin tuli terhadap sinyal lapar yang sesungguhnya. Jadi, pertanyaan untuk Anda renungkan adalah, apa yang terjadi pada suatu spesies ketika mereka mulai secara sistematis mengabaikan atau salah menafsirkan salah satu sinyal kelangsungan hidup paling mendasar yang mereka miliki?